Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Baper, Balai Sistem Perpustakaan. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Mahanis dari angkatan 2019. Di sini ingin menjelaskan apa sih Baper itu. Jadi, untuk menjelaskannya, pertama-tama saya akan menjelaskan visi dari kelompok kami. Jadi, visi kelompok kami adalah meningkatkan pelayanan dan mempermudah dalam peminjaman buku di perpustakaan, improving service and making it more convenient to borrow books in the library. Kemudian target group kami adalah pengunjung perpustakaan dan pegawai perpustakaan. Kemudian kebutuhan yang membuat aplikasi kami akan digunakan. Pertama, pengarsipan data buku yang aman. Kemudian mempermudah dan mempersingkat proses peminjaman buku dan absen pengunjung. Yang ketiga, mempermudah pencarian buku. Yang keempat, mengurangi tambahan biaya untuk kertas pinjaman. Dan yang terakhir, mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian produk dari aplikasi kami. Pertama, pengarsipan digital menggunakan database. Kedua, adanya fasilitas scan barcode untuk peminjaman dan pengabsenan. Yang ketiga, pencarian data buku yang menggunakan database. Yang keempat, data peminjaman buku dicatat secara digital. Dan yang kelima, memungkinkan pengunjung meminjam secara mandiri. Business goals yang kami cita-citakan. Pertama, meningkatkan jumlah pengunjung 200% dalam 3 bulan pertama. Dan yang kedua, memotong biaya tenaga kerja sebesar 30%. Kemudian user persona yang kami buat ada dua. Yang pertama untuk customer sendiri, bernama Fahmi bin Fahmi Fai. Dia ini seorang anggota perpustakaan, gemar membaca, gemar minjam buku, mau belajar teknologi, dan bisa menggunakan internet. Dia memiliki keluhan dan kebutuhan. Yang pertama, ingin dilayani dengan baik, ingin mengetahui informasi buku dengan mudah, tidak ingin repot dalam meminjam buku, tidak ingin mengantre yang panjang dan melelahkan. Yang terakhir, tidak ingin repot dalam pengabsenan saat di perpustakaan. Kemudian ada pun potensi solusi. Yang pertama, dapat meminjam secara mandiri. Kemudian informasi buku diakses bisa dari internet. Yang ketiga, peminjaman buku menggunakan scan barcode. Dan yang keempat, absen juga menggunakan barcode sehingga mempercepat segala prosesnya. Lalu persona yang kedua adalah admin. Namanya Awaludin bin Akhiruddin. Dia ini seorang pengurus perpustakaan, mau belajar teknologi baru, bisa menggunakan komputer, dan bisa menggunakan internet. Dia ini memiliki keluhan dan kebutuhan. Pertama, pendataan secara fisik kadang kurang teratur, kemudian pendataan secara fisik kadang hilang, seringkali harus membeli banyak kertas untuk pendataan, sering juga ditanya ketersediaan buku, dan terakhir mendata buku secara manual melelahkan. Kemudian adapun potensi solusi yang diberikan adalah data disimpan dalam database sehingga aman dan teratur. Pendataan secara digital tidak membutuhkan kertas. Kemudian mengecek informasi mudah karena hanya dengan mengakses internet atau mengakses web. Kemudian terakhir mendata buku bisa menggunakan scan barcode. Terima kasih. Halo, saya Juan Audrey Kanovaldi dari Angkatan 2019 akan menjelaskan use case skenario dari website Baper. Ya, untuk usernya itu ada dua. Yang pertama user pengunjung atau anggota perpustakaan, dan yang kedua itu user admin atau petugas perpustakaan. Nah, untuk user pengunjung itu ada tiga use case. Yang pertama mencari judul buku, melihat detail buku, dan melihat riwayat peminjaman buku. Yang untuk user admin ada semua ini use case-nya. Yang pertama dari mencari judul buku, melihat detail buku, melihat riwayat peminjaman buku, menambah buku, mengedit detail buku, mencatat absen pengunjung, mengedit absen pengunjung, mencatat peminjaman buku, mengedit riwayat peminjaman buku, dan mencetak kartu anggota. Selanjutnya itu ada rancangan basis data website kami itu. Yang pertama itu tabel yang di tengah ada tabel user, isinya adalah ID user, nama, tanggal lahir, tempat lahir, gambar atau foto, telepon, alamat user, dan tipenya. Tipe user itu kami bagi jadi dua, yaitu ada satu untuk admin dan dua untuk anggota. Di atasnya ada tabel akun, itu menyimpan email dan password dari user. Lalu di sebelah kirinya ada tabel perpustakaan, menyimpan ID usernya itu untuk admin dan alamat dari perpustakaannya. Lalu absen anggota. Absen anggota itu isinya ID user dan ID perpustakaan serta tanggalnya. Untuk absen anggota, karena tidak mempunyai ID user, maka harus menyebutkan nama, tanggal, HP, dan alamat. Lalu untuk sebelah kanan itu ada tabel buku.
Isinya ada ID buku, penulis buku, judul, sinopsis, jumlah kopi, kategori buku, lalu letak buku, tahun terbit, serta gambar buku atau covernya. Lalu di atasnya itu ada tabel pinjam buku, isinya ada ID pinjamnya, terus ID buku, ID user, lalu statusnya dibagi jadi 3, yaitu sedang dipinjam, di booking, dan terlambat. Setelah status itu ada tanggal pinjam dan batas pinjam. Halo, kami dari kelompok Baper, Balai Sistem Perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Kaudi. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang user anggota dari web aplikasi Baper. Itu yang pertama ada homepage anggota, kemudian sign in, sign up, lupa password, detail buku, dan peminjaman. Dan kemudian di sini homepage-nya anggota. Itu di sini ada logo Baper, kemudian home, riwayat peminjaman, rekomendasi buku, kemudian login, dan ada footer. Dan kemudian kalau kita tidak mempunyai akun, maka kita akan, atau sudah mempunyai akun, maka kita akan ditujukan ke sign in. Dan ketika tidak mempunyai akun, maka kita bisa mendaftarkan ke Bapernya, registrasi akun, yaitu mengisi email, password, retype password, melengkapi data diri yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, alamat, kemudian mendaftar. Kemudian jika kita lupa password, maka kita bisa mengeklik ini, lupa password, dan mengisi email. Dan kemudian kode OTP-nya akan dikirimkan ke email yang dimasukkan tadi. Kemudian memasukkan kode OTP dan memasukkan password baru, retype password, dan kemudian ganti password. Dan kemudian bisa memasuki sign in dan memasukkan email dan password yang sudah didaftarkan tadi, dan kemudian login, dan akan kembali ke homepage awal, yaitu home anggota. Dan kemudian ketika kita ingin mencari judul buku, maka kita bisa ke search ini. Dan modelnya search ini, ketika kita ingin menulis sesuatu, judul buku, contoh filosofi, maka kita ketik filosofi, dan di situ akan muncul drop down-nya. Itu bisa banyak pilihannya. Kemudian kita melihat rekomendasi buku. Nah, di sini ada sinopsis, ada judul yang direkomendasi tersebut, ada penulis, tahun terbit, jumlah kopi, kategori, letak buku. Dan ketika kita ingin melihat riwayat peminjaman, maka atau kita sudah login, maka kita akan bisa langsung melihat riwayat peminjaman. Nah, akan ditujukan ke riwayat peminjaman apabila kita sudah login. Dan ketika kita tidak mempunyai akun dan ingin melihat riwayat peminjaman, maka kita akan ditujukan ke sign in lagi dan memasukkan email dan password tersebut. Nah, habis itu ketika kita masuk ke anggota, home anggota, dan ketika kita langsung ingin melihat riwayat peminjaman, maka langsung bisa ketika kita sudah login. Dan apabila lagi ketika kita tidak mempunyai akun, maka kita langsung ditujukan ke login lagi. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Saya Muhammad Barusan Al-Maroki dari angkatan 2019 ingin menjelaskan tentang High Fidelity Prototype User Flow pada bagian user admin. Untuk pertama kali, admin akan ditujukan ke halaman utama, yang mana nanti akan diarahkan ke halaman login. Lalu saat pada halaman login ini, nanti admin akan mengisi username atau email, lalu juga mengisi password,
kemudian mengklik tanda login. Kemudian di sini juga ada fitur lupa password jika nanti admin lupa terhadap passwordnya. Jika diklik nanti akan menuju ke halaman lupa password. Kemudian nanti setelah mengisi email, kemudian kode OTP, memasukkan kode OTP, memasukkan password baru, retype password. Nah, admin nanti mengklik ganti password. Nah, setelah mengklik ini nanti data akan diupload di database, terus nanti kembali lagi ke halaman login. Nah, di sini admin login kembali menggunakan username atau email yang sama, kemudian memasukkan password yang baru yang tadi sudah diubah. Lalu klik login. Nah, di sini setelah admin login akan ditujukan ke halaman halaman home atau halaman utama yang khusus untuk admin. Nah, di sini ada beberapa fitur yang dapat diakses oleh admin, yaitu ada absen. Absen ini nanti ada absen sama riwayat absen. Lalu ada tambah buku, pinjam buku, sama anggota. Kita ke absen dulu. Di sini ada absen. Nah, pada absen ini ada absen anggota. Absen anggota ini, anggota dapat melakukan absen menggunakan barcode ataupun dengan manual. Nah, jadi kalau manual nanti ini tinggal ditulis di sini, terus nanti submit. Nah, nanti data akan terupdate. Lalu kalau misalnya barcode, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian di bukan anggota. Nah, di absen bukan anggota ini ada 3 kolom, yaitu nama, nomor HP, sama alamat. Jadi yang bukan anggota nanti mengisi yang ini. Terus nanti disubmit, nanti diupdate di database. Lalu ke halaman riwayat absen. Nah, riwayat absen ini nanti pertama ditampilkan riwayat absen anggota. Nah, riwayat absen anggota ini nanti akan memunculkan tabel yang isinya ID anggota, nama, sama tanggal di absen. Lalu di sini juga ada riwayat absen yang non anggota. Nah, riwayat absen non anggota ini memunculkan tabel yang isinya ID, lalu tanggal, nama, nomor HP, sama alamat. Lalu kita ke tambah buku. Pada tambah buku nanti akan dimunculkan halaman tambah buku yang mana isinya judul buku, penulis, tahun terbit buku, jumlah kopi buku, kategori, letak buku, sama sinopsis, sama ini ada upload cover buku. Nah, di halaman tambah buku ini fungsinya untuk jika pihak perpustakaan menambahkan buku baru ke perpustakaan. Jadi nanti datanya diinput dari sini, beserta nanti ada halaman upload cover. Lalu nanti diklik tambah, nanti datanya akan terupdate di database-nya. Lalu ke pinjam buku. Nah, pinjam buku ini ada 2 ini sub ini. Yang pertama ini peminjaman buku, yang sama detail. Nah, ini peminjaman buku ini admin bisa menambahkan, yaitu dari ID anggota sama ID buku, dan nanti anggota ini tambahkan ID-nya terus sama ID bukunya. Nah, nanti muncul detailnya ini. Nah, ID anggota ini nanti munculnya siapa namanya, sama ID buku munculnya bukunya dengan detail-detail buku yang sudah ada, seperti judul, kriteria, dan lain-lain. Nah, nanti diklik pinjam. Nah, ini untuk mengupdate ke database bahwa buku itu dipinjam oleh pemilik ID dari anggota ya. Lalu ke home. Nah, ini kita ke anggota. Lanjut ke anggota. Nah, di halaman anggota ini admin bisa melihat data-data dari anggota yang sudah mendaftar. Ada web paper, yaitu yang bisa dilihat oleh admin, ID anggota, foto anggota, nama lengkap anggota, lalu tempat tanggal lahir, nomor HP, serta alamat. Sekian dari kelompok kami. Jika kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.